Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus, sempat dibuka di zona merah tapi kemudian rebound dan tutup di harga 5.797, naik 0,64%. Kalau dilihat transaksi hari ini di 9,5 triliun. Kalau dilihat dari asing hari ini net buy di 268 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks hari ini teknikal rebound, apakah berlanjut? Belum tentu, karena bisa aja besok ISG kembali koreksi. Jadi kalau mau lebih aman ya memang ISG udah di atas 5.920 ini baru titik aman pertamanya ya. Nah selama di bawah ini ya kemungkinan juga ISG akan tektokan aja di area ini. Yang penting nggak breakdown dari EMA 200 nya ini. EMA 200 saat ini ada di 5.717 ya. Ini EMA 200 yang menjaga kalau ISG masih mau tetap uptrend. Jadi kalau sudah jebol EMA 200, ISG bisa dikatakan kembali downtrend dan mengarah bisa sampai 5.400 dan 5.380 untuk menutup gapnya ini. Jadi seperti itu. Untuk ISG indikator MACD masih membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya hari ini nih teknik rebound biasa ya. Jaga-jaga aja, tetap pasang trailing stop yang sudah profit. Hari ini ada beberapa saham juga profit dan semoga aja besok rebound melanjutkan kenaikan ya. Kalau besok bisa lanjut sampai 5.854 cukup bagus untuk ISG. Potensi bisa sampai 5.920. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup di harga 6.375 sama harga penutupannya pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF ya bisa dikatakan masih belum aman. Karena ini 3 hari INDF membuat candle rejection dari atas ke bawah ya. Jadi ekornya dari atas. Dan hari ini sempat hampir menguji EMA 60. Namun belum sampai, dia dibawa turun lagi. Jadi kalau untuk lebih amannya INDF ya harus tutup di atas 6.500. Itu titik aman untuk INDF. Jadi selama di bawah 6.490 masih belum aman. INDF masih bisa kembali menguji support terdekatnya 6.300. Iya, ini support terdekat yang pernah diuji satu kali. Hari ini diuji 6.300 terus rebound kembali mantul. Nah, jadi untuk besok potensinya INDF ya kalau market mendukung ya bisa kembali rebound atau melanjutkan kenaikan. Tapi dengan harga saat ini INDF bisa dikatakan di bawah harga wajarnya dan bisa dikatakan juga masih murah. Jadi ya kalau untuk mid term masih bagus, harganya masih ideal ya, coba mulai nyicil. Kalau dapat atau dibawa turun sampai 6.000 itu lebih bagus ya, dapat di harga 6.000 dan kemungkinan juga seperti ini pergerakannya. Kalau ternyata INDF tetap jebol 6.300 ya bisa ini nih ya, dia bisa seperti ini. Sideway-nya cukup lebar 6.000 sampai 6.800 ya, sekitar 12%. Ini kan di pertengahan, di seperti itu. Untuk INDF ya skenario-nya coba nyicil. Kalau double top-nya ini konfirmasi, neckline-nya dari neckline ke top-nya ya harusnya ya bisa sampai 6.100, 6.200 ini untuk penurunan INDF. Jadi seperti itu aja dan semoga INDF besok bisa langsung kembali ke atas 6.500. Indikator MACD memang masih membentuk dead cross dan mengarah ke bawah, dan juga garis biru dan merah sudah melewati perbatasan garis 0. Jadi ya belum aman untuk INDF. Bagi yang trading ya cut loss saja kalau INDF ini turun dari 6.300, 6.200 ini. Kalaupun nggak mau cut loss untuk disimpan mid term ya tambah lagi di bawah, coba nyicil aja di harga sekarang. Nanti kalau seperti saya bilang tadi, skenario nya kalau ke 6.200 ya tambah aja di bawah. Jadi seperti itu untuk
INDF kalau mau lebih bagus memang harus konfirmasi breakout dari 6.800. Bisa juga seperti ini untuk pergerakan INDF ya. Ini dia membentuk cup atau ya bisa dibilang rounding bottom. Satunya bisa juga seperti ini nanti. Dia pelan-pelan tapi membuat seperti ini lagi dan rebound ke atas. Yang penting di atas 6.300 masih aman untuk INDF. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup di harga 8.375, naik 1,2%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP malah lebih bagus dari INDF ya, karena ICBP mampu breakout dari 8.340-nya ini. Tapi memang belum dikonfirmasi dengan volume. Apakah bisa berlanjut nggaknya ya belum tentu. Masih menunggu 1-2 candle ke depan. Kalau tetap bertahan di atas 6.350 cukup aman. ICBP potensi besar terdekat ke 8.600. Kalau itu mampu dilewati ke 8.900 dan ke 9.000. Dan kalau dilihat ini ditarik ya. Nah jadi ini menyentuh ya. Dia mantul dari support all-in wedge-nya ini ya, dia akan mengarah ke resistennya ini. Kalau ditarik ini ya di sekitaran ini lah. Ya kuncinya 8.400 sampai 8.500 inilah. Kalau bisa mematahkan trend line-nya ini potensi bagus juga. ICBP bisa mengarah ke atas dan bisa terkonfirmasi breakout dari resistennya 8.340 yang akan menjadi support. Ya bisa juga ini nanti double bottom. Jadi seperti ini pergerakannya bisa aja langsung. Nah ya, jadi seperti itu untuk INDF. Apakah bisa langsung ke sana? Ya mungkin nggak dalam waktu dekat. Ya bisa juga nanti INDF akan sideways dulu di area ini 8.350 sampai ya bisa 8.600 atau 8.800. Bisa seperti ini nanti skenario nya, dia bergerak sideways di area sini. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup di harga 5.625, naik 3,21%. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy dan 4 hari minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR memang terlihat volume mulai meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana. Kemarin ikutan crash gara-gara ya market memang nggak mendukung. Tapi dilihat saat koreksi kemarin, UNPR volumenya kecil. Jadi ya memang kekuatan seller juga nggak ada di UNPR. Dan hari ini saat kembali ke atas supportnya ini 1500 ini UNPR dengan volume. Jadi peluang UNPR kalau market besok juga kembali melanjutkan kenaikan, UNPR bisa menguji 5.800 dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 5.800 yang beberapa kali di reject ya bisa aman untuk UNPR. Arah selanjutnya kalau 5.800 ini di breakout ke 6.400. Jadi kemungkinan seperti ini nanti UNPR ya. Nah, dia akan membuat base di area ini. Supportnya 5.500, resistennya 5.800. Jadi ya tektokan aja di daerah sini. Kalau mampu mematahkan atau kalau nanti UNPR mampu breakout dan konfirmasi di atas 5.800, baru pelan-pelan UNPR akan ke 6.400 ya. Target saya 6.400 kalau mampu confirm breakout dari 5.800 ini untuk UNPR ya. Seperti itu untuk UNPR. Cukup bagus juga UNPR sudah di harga murahnya. Kalau dihitung dengan laporan keuangan kuartal 3 2020, harga wajarnya itu ada di 8.400 ya, 8.400 dan sekarang iya sudah ideal ya. 35% penurunannya dari harga wajarnya ya. Ini termasuk seperti yang saya bilang di analisa sebelumnya, MOS-nya ya, margin of safety-nya yang dipakai oleh Warren Buffett. Salah satu indikator MOS harus di atas
33,3% dan ini sudah di 35%. Jadi kalau UNPR dalam setahun ke depan atau akhir tahun bisa balik ke 8.400, sudah potensi profit sekitar 50%. Apakah bisa sampai akhir tahun atau di awal tahun depan? Ya, yang penting kalau dapat harga sekarang ya sangat murah harga UNPR ya. Ya skenario terburuknya UNPR kalau breakdown 5.000. Ini aja. Nah, risk rewardnya sangat jauh beda ya. Risknya cuman di 10% dan rewardnya di 52%. Ini udah ideal untuk swing trade ya, bisa sampai akhir tahun lah. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing dan strateginya juga ya bisa diubah atau dimodifikasi ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya bisa dikatakan UNPR sangat-sangat murah. Indikator RMACD juga mengasih mulai membaik, mulai melandai, dan garis biru mulai mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Dilihat ini UNPR untuk base dan lihat volumenya meningkat. Harusnya memang potensi bagus UNPR, bahkan lebih bagus kalau bisa tutup di atas 6.400 kuncinya. Ya kalau Bapak Ibu untuk trading yang penting sabar, cuman profitnya nggak bisa lebar kalau untuk UNPR ya. Ya Bapak Ibu trading cut loss saja kalau UNPR ini turun dari 5.500. Seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada AMSP yang hari ini ditutup di harga 1.255 naik 2,86%. Kalau dilihat transaksi asing net buy dan asing sudah net buy bahkan dari akhir April. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP memang lagi didistribusi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP ya kalau mau bagus, HMSP harus kembali ke atas 1270 untuk titik amannya. Kalau ditarik ini pola Bollinger Wedge-nya, HMSP masih belum mampu tutup di atas support downtrendnya ini ya, atau pola Bollinger Wedge-nya ya kuncinya memang 1270 harus bisa tutup untuk besok dan kalau bisa konfirmasi breakout. Kalau AMSP konfirmasi breakout, arah selanjutnya bisa sampai terdekat 1350 dan 1400. Ya kemungkinan juga AMSP akan bergerak sideways di area ini ya. Semoga ISG nggak breakdown dari 5700, harusnya AMSP juga bisa aman di area ini bergerak. Sekarang HMSP juga membentuk pola bullish engulfing candle-nya. Jadi harusnya besok bisa melanjutkan kenaikan volume ya lumayan. Walaupun kemarin turun juga disertai volume. Tetap perlu hati-hati karena HMSP belum mampu kembali ke atas 1270. Tapi harga sekarang ya murah bagi yang mau simpan ya setahun ke depan lah ya, sampai akhir tahun, awal tahun depan ya sangat masih berpeluang dapat profit ya. Targetnya HMSP agak tinggi juga ya, kalau ke 1800 harga wajarnya mah di 1800-an ini 43%, tapi kalau bisa ke 1500 saja, ke 1500 ini sudah 19%. Kalau bisa 3-4 bulan ke depan ya lumayan, tapi resikonya ya harus sabar aja untuk HMSP ya. Target ya bisa 1800, harga wajarnya ya masih di atas 1800. Cuman saya belum hitung lagi untuk kuartal ke-1 2021 ini laporan keuangannya. Jadi seperti itu untuk AMSP. Untuk trading bagaimana untuk AMSP ya? Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy tipe-tipe risk taker ya cut loss saja kalau AMSP ini jebol dari low-nya 2 hari sebelumnya ini. Low-nya kan ada di 1220. Nah, cut loss saja misalnya kalau turun dari 1200 bisa cut loss di 1200 atau 1190 ya 5%, dan target profitnya ya kalau MSP ini mampu breakout target profitnya 1357%. Jadi seperti itu ya, bisa diubah dimodifikasi silahkan, yang penting bisa cuan. Ya, seperti itu aja untuk MSP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Kita langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,45% ke harga 32.925. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang GGRM lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM belum menemukan bottomnya ya, tapi bagus kalau GGRM besok membuat candle hijau
apalagi bisa tutup di atas 34.000. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, harus naik sekitar 3-4% peluang bagus untuk GGRM. Tapi kalau besok masih candle merah, potensi arah bisa ke ekornya di tanggal 20 Maret 2020 ke 30.665 ya. Jadi penurunannya masih bisa sampai minus 6,5%. Rewardnya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy untuk ditradingkan, risk rewardnya ya masuk. Cut loss saja kalau turun dari 30.650 sekitar 7% dan target profitnya 36.700 sekitar 11%. Risk rewardnya 1:1,5 ya, cukup ideal. Tapi ingat, karena ini belum mencapai atau menemukan bottom, ya bisa aja GGRM terus turun. Jadi ya besok itu bisa, harusnya ada kuncinya ya. Mampu nggak GGRM membuat candle hijau minimal, kalaupun nggak bisa ke 34.000 ya harus bisa tutup di 33.575 ini ya. 33.575 cukup bagus, bisa nanti GGRM membentuk pola Morningstar untuk mengkonfirmasi lanjut naik, dan lebih aman lagi kalau GGRM bisa confirm breakout dari 3.400. Seperti itu untuk GGRM ya. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 2.520, naik 0,39% kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor terlihat sudah 2 kali gagal breakout EMA 200-nya. Jadi, kalau besok Mayor gagal breakout 2.500 dan bagusnya lagi kalau besok breakout dan bisa tutup di atas 2.560, peluang bagus. Tapi kalau besok masih di bawah EMA 200, potensi Mayor kalau saya lihat akan mengarah ke 2.450-nya ini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya lebih baik nunggu Mayor ini di bawah ya. Nunggu dia koreksi, kalau kembali ke area 2450-2460 bisa buy on support atau buy on weakness. Cut loss kalau turun dari 2450 ya. Seperti itu untuk Mayor. Indikator MACD terlihat juga mengarah ke bawah, akan membentuk dead cross. Bar chart di bawahnya juga makin tipis. Volume hari ini mulai meningkat ya. Jadi kuncinya besok harus bisa tutup di atas EMA 200-nya minimal. Seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Aisa yang hari ini ditutup naik tipis 0,8% ke harga 252. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisa ya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisa sudah 3 kali mempertahankan ya. Supportnya ada di 240. Ini support barunya ada di 240. Sempat diuji di tanggal 18 Mei tapi mantul, belum sampai, dan hari ini membuat candle doji 2 kali ya. Tapi lihat volumenya belum kelihatan. Apakah bisa spekulasi buy untuk Aisa? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 240 ya boleh aja. Targetnya 270 karena Aisa harus uji resistennya EMA 200-nya ini di 268 ya. Potensi profit 6,28% dan cut loss kalau turun dari 240 ya. Cut loss-nya juga hampir sama di 6,5%. Jadi risk reward-nya hampir sama, dan kalau mau bagus memang Aisa ini sudah di atas 280, potensi bagus karena di atas EMA 20 dan EMA 200-nya ya. Seperti itu untuk Aisa. Tapi sekarang Aisa ada di area support sideway-nya yang terbentuk dari Februari 2021 ya. Upside range sideway-nya ini cukup lebar 39%. Jadi kalau Aisa pelan-pelan naik ke atas potensi bagus. Tapi ingat ada resisten pertengahan di 280 yang harus dikonfirmasi breakout kalau mau melanjutkan kenaikan sampai 338 ya.
Seperti itu untuk Aisyah. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading dan bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.